memang sebuah kehobian kita membuat kita bisa terasa senang dan semakin bahagia. Dalam kehidupan ini, kebahagiaanlah yang kita cari pada masa saya. Ya, tidak diukur dengan berapa banyak harta yang kita miliki, seberapa tinggi ya pendidikan yang kita raih. Namun tetaplah kita mencari sebuah kebahagiaan. Nah, sebuah kebahagiaan itu biasanya melekat pada hobi ya pada saya. Selamat sore para pemirsa, sahabat Bung Darkim. Jumpa lagi kita di channel YouTube Bung Darkim, pusat dari semua informasi dan pengetahuan. Para pemirsa, pada sore hari ini saya sedang berada di kebun ya. Saya biasanya 3 hari sekali, 2 hari sekali ya, setelah dari kampus ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Kebetulan saya sebagai akademisi di salah satu universitas di bagian Timur Kalbar. Setelah itu sore-sore saya pergi ke kebun, mengelola kebun ya. Mengelola kebun ini sebuah hal yang menyenangkan ya bagi saya, membahagiakan karena ya kita olahraga, keluar keringat para pemirsa, sehat ya. Saya sampai sekarang sudah 5 bulan lebih umur usianya, alhamdulillah masih sehat para pemirsa ya. Ya memang sebuah kehobian kita membuat kita bisa terasa senang dan semakin bahagia. Dalam kehidupan ini, kebahagiaanlah yang kita cari pada pemirsa ya. Ya, tidak diukur dengan berapa banyak harta yang kita miliki, seberapa tinggi ya pendidikan yang kita raih. Namun tetaplah kita mencari sebuah kebahagiaan. Nah, sebuah kebahagiaan itu biasanya melekat pada hobi ya pada saya. Jadi di sini ya saya mengelola kebun ya, itu untuk investasi kita ke depan ya. Nah, investasi kita ke depan di mana masa tua kita, orang yang bijak itu ya, orang yang bisa ya berpikiran 5 tahun, 10 tahun ke depan. Bukan hanya untuk diri kita sendiri ya pemirsa. Kita kan punya ya anak, punya cucu ya. Mungkin suatu saat semua orang seperti begitu ya. Nah, selain itu juga ya, kita ya untuk persiapan kita ya masa pensiun kita kan, kita bisa menikmatinya. Kita tidak perlu beli. Nah ya kalau kita ada lahan walaupun kecil kita manfaatkan, apalagi kalau besar kita kelola ya, itu kan investasi ya. Kalau menurut ya Robert Kiyosaki mengatakan bahwa inilah merupakan sebuah investasi yang bersifat ya red state, artinya ya yang kita kejar itu tidak melalui ya, hasil dari kita sebagai profesional. Artinya di luar penghasilan kita dari gaji kita sebagai seorang yang profesional ya. Nah, rich state ini ya sebuah ya cara atau sistem atau manajemen ya untuk meraih sebuah kekayaan ya, atau menuju kepada kekayaan atau menuju kepada investasi yang besar buat kita ya, yang melalui ya investasi-investasi. Nah, investasi bisa dalam bentuk saham, bisa dalam bentuk ya investasi properti, ada dalam bentuk ya investasi tanah, perkebunan. Nah, ini juga ya perkembangannya 2 kali lipat daripada, mungkin lebih, bisa sampai 5 kali lipat daripada penghasilan kita sebagai profesional. Karena penghasilan kita sebagai profesional itu sudah terukur. Nah, kalau begini kan dia
ya semakin tahun lahan juga semakin mahal harga tanah, apalagi harga hasil-hasil kebun kita semakin hari semakin meningkat, semakin bulan juga semakin meningkat. Nah, itu juga merupakan penghasilan kita. Artinya ya berkembang dengan sendirinya ya penghasilan kita. Nah, ini rich date. Bukan melalui ya for date. Kalau for date itu penghasilan kita menabung melalui hasil profesional kita, baik sebagai dosen ya, juga ya setinggi apapun gelar kita sesuai dengan hasil kita itu. Menurut Robert Kiyosaki ya, itu for date. Nah, kalau kita menyimpan investasi begini, baik dalam bentuk saham, obligasi, ya, maupun dalam bentuk tanah seperti ini, kita membeli sedikit demi sedikit, walaupun secara bertahap, ini sifatnya real estate. Dia akan dengan sendirinya berkembang sesuai dengan perkembangan waktu. Nah, ya, saya jelas sedikit tentang Robert Kiyosaki. Itu adalah seorang mentor terkenal dunia. Ya, dia juga seorang pengusaha besar yang sudah sukses. Dia menyusun sebuah buku ya yang terkenal, bahkan laku sampai 20-an juta ya buku yang terjual ya. Nah, itu yang terkenal judulnya Rich Dad for Dad. Nah, kita ini berupaya bagaimana kita bisa menggabungkan keduanya. Kita sebagai ya akademisi ya, tapi juga kita ya harus punya usaha sendiri ya para pengusaha. Nah, artinya kita gabung ya penghasilan kita melalui for date juga rest date, berbagai investasi walaupun dari kecil-kecil ya, memang harus dari kecil nanti akan bakal besar, karena mungkin kecuali kalau kita menduduki ya harta warisan ya keluarga orang tua, ini kan kita dari nol. Nah, ini kan kita sedikit demi sedikit ya, step by step ya, jangan mental ya, asal kita punya kemauan. Jadikanlah sebuah ya kegiatan bisnis itu atau kegiatan apa saja itu sebuah hobi, jadi akan membahagiakan para pengusaha. Nah, itu bisa diikuti, Anda coba, Anda akan bahagia kalau melakukan sesuatu yang sesuai dengan hobi Anda. Tapi yang tidak menjadi hobi Anda itu akan terasa berat Anda untuk melakukannya. Nah, saya sekarang berada di kebun saya, salah satu kebun dari beberapa kebun. Nah, sore-sore gini ya saya biasa saya nyangkul biar keringat, biar fisik ya, urat-urat saya bisa kendor ya. Kenapa harus malu ya? Nggak usah malu, nggak usah gengsi, yang penting halal. Kita jangan membohongi orang, itu aja. Kalau membohongi orang ya kita malu ya, itu perbuatan yang ya, tak baik. Tapi kalau kita kerja olahraga, kenapa harus malu? Olahraga banyak bentuk. Ada yang memang sistematis seperti olahraga formal, tenis meja, bola kaki, pingpong, bola voli. Ya, itu ya, itu olahraga yang formal. Ini kita kan olahraga membentuk ya tubuh kita ya di kebun supaya urat kita kendor pemirsa ya. Nah, ini kita lakukan di mana saja berada pemirsa ya. Saya akan olahraga dulu, nyangkul supaya sehat, tidur enak, makan enak. Dan itu adalah berkebun merupakan salah satu kehobian saya ya. Selain pada hobi yang pertama saya adalah membaca ya, membaca buku-buku yang positif ya. Oke pemirsa, saksikan dah.